Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak. Masih ada di mata pelajaran PKWU dan materi kita masih sama, yaitu tentang budidaya tanaman hias. Untuk proses budidaya tanaman hias di sini pada intinya untuk teknik-teknik budidayanya hampir sama dengan teknik budidaya yang ada di materi kita kelas 10, yaitu budidaya tanaman pangan. Namun yang membedakan di sini adalah objek dari tanaman tersebut. Nah, di sini seperti yang sudah kita pelajari pada semester lalu, bahwasanya yang namanya teknik budidaya itu harus dilakukan dengan baik. Karena teknik budidaya yang baik nantinya akan menentukan kualitas produk tanaman hias yang akan dihasilkan. Sarana produksi dari kegiatan budidaya tanaman hias ini ada beberapa jenis seperti benih, bibit, media tanam, pupuk, zat pengatur tumbuh, dan ini hampir sama dengan teknik budidaya tanaman pangan. Nah, sebelum kita masuk ke materi berikutnya nih, kita bahas dulu tentang apa itu tanaman hias. Nah, di sini udah pada penjelasan udah terpaparkan bahwa yang namanya tanaman hias itu dia adalah berbagai jenis tanaman. Baik tanaman tersebut adalah tanaman berjenis merambak, semak, perdu, ataupun jenisnya pohon, yang mana pada intinya tanaman tersebut harus berfungsi sebagai penghias. Nah, hal ini tentunya bertujuan untuk memperindah, juga mempercantik seperti ruangan, halaman rumah, kebun, atau penghias pada acara-acara tertentu. Nah, itu adalah tanaman hias. Berikutnya adalah teknik budidaya tanaman hias. Untuk teknik budidaya tanaman hias ini pada dasarnya dia hampir sama dengan teknik budidaya yang ada di tanaman pangan. Untuk teknik budidaya tanaman hias ini dia terdiri dari beberapa step. Yang pertama ada persiapan lahan, pembibitan, proses penanaman, pemupukan, pemeliharaan, pengendalian OPT, sampai nanti pada tahap akhir yaitu tahap panen dan pasca panen. Namun pada video kali ini yang akan Ibu bahas yaitu 2 step aja, yaitu step persiapan lahan dan yang kedua stepnya pembibitan. Kita bahas dulu untuk step persiapan lahan. Nah, yang namanya budidaya tanaman hias itu kan dia bisa dilakukan di dalam berbagai media. Bisa di dalam pot atau polybag atau tempat-tempat tertentu yang dirasa dia nantinya itu bagus, bisa memperindah, dan juga bisa dilakukan di dalam hamparan yang luas. Untuk persiapan lahan atau media tanam ini dia cukup penting untuk diperhatikan dan dia bisa dilakukan untuk menyediakan media tumbuh yang sesuai untuk setiap tanaman, karena setiap tanaman ini dia memiliki karakter yang berbeda-beda. Tujuannya apa? Untuk persiapan lahan ini tujuannya yaitu agar menyediakan tempat tumbuh dan berkembang yang baik bagi tanah. Tidak hanya hal itu, kondisi kesuburan tanah pun juga perlu diperhatikan. Kondisi tanah yang gembur juga perlu diperhatikan karena hal ini sangat dibutuhkan untuk budidaya tanaman. Kalau diperlukan juga kita perlu memberikan tambahan pupuk agar nutrisi yang dibutuhkan oleh tanaman bisa tersedia dengan baik. Yang kedua yaitu proses pembibitan. Nah, proses pembibitan di sini dia bisa diartikan dengan proses perbanyakan. Nah, dan perbanyakan ini bisa dilakukan melalui perbanyakan seksual, yaitu dengan menggunakan biji, atau bisa kita sebut dengan secara generatif, dan juga bisa dilakukan dengan perbanyakan vegetatif. Dan perbanyakan vegetatif ini bisa dilakukan dengan 2 cara, yaitu vegetatif alami dan vegetatif buatan. Kita bahas satu persatu, dimulai dari teknik perbanyakan tanaman vegetatif untuk vegetatif alami. Untuk teknik perbanyakan tanaman vegetatif alami ini yang akan kita bahas ada 4 cara, yaitu yang pertama menggunakan tunas adventif, kemudian umbi, dan yang terakhir ada geragih atau stolon. Oke, yang pertama adalah secara tunas. Nah, untuk
proses produksi menggunakan tunas ini bisa diartikan sebagai bentuk reproduksi aseksual di mana organisme baru itu tumbuh pada satu sama lain. Nah, contoh dari tanaman yang menggunakan reproduksi ini yaitu seperti tanaman begonia, adenium, dan juga ada tanaman bambu air. Berikutnya yaitu tunas adventif. Nah, untuk tunas adventif ini dia adalah tunas yang tumbuh pada bagian-bagian tertentu seperti pada akar, daun, dan sebagainya. Contoh dari tanaman yang bereproduksi menggunakan tunas adventif ini adalah tanaman cocor bebek dan ada tanaman sukun. Berikutnya yaitu reproduksi menggunakan umbi. Nah, jadi umbi di sini itu dia bisa diartikan sebagai sebuah organ tumbuhan yang mana dia mengalami perubahan ukuran dan juga bentuk sebagai akibat dari perubahan fungsinya. Untuk tanaman yang bereproduksi menggunakan umbi ini contohnya adalah seperti bunga bakung, bunga lili, tanaman dahlia, maupun tanaman bunga sedap malam. Dan yang terakhir untuk vegetatif alami yaitu adalah secara geragi atau stolon. Nah, untuk reproduksi secara geragi atau stolon ini dia adalah modifikasi batang dari tanaman yang tumbuh menyamping. Nah, dan di ruas-ruasnya ini tumbuh bakal tanaman baru. Nah, jadi dia adalah suatu batang yang tumbuh secara mendatar di bagian permukaan tanah. Nah, di bagian tumbuhan yang menyentuh tanah itu nantinya akan tumbuh akar, dan bagian akar inilah yang nanti bisa ditanam kembali. Contoh tanaman yang menggunakan reproduksi ini yaitu tanaman stroberi. Berikutnya yaitu teknik perbanyakan tanaman secara vegetatif buatan. Di sini nanti ada 6 yang akan kita pelajari. Yang pertama ada cangkok, yang kedua ada stek, yang ketiga ada okulasi, yang keempat grafting, yang kelima merunduk, dan yang terakhir adalah kultur jalingan. Yang pertama yang akan kita pelajari yaitu dengan cara cangkok. Cara perkembangbiakan secara cangkok ini dia adalah cara perkembangbiakan pada tumbuhan dengan menanam batang atau dahan yang diusahakan berakar terlebih dahulu sebelum dia dipotong dan ditanam di tempat yang lain. Tanaman hias yang bisa dilakukan perkembangbiakannya secara cangkok ini contohnya adalah tanaman bougainville, bungur, dan tanaman asoka. Yang berikutnya yaitu secara stek, yaitu perbanyakan tanaman dengan cara menanam atau menumbuhkan salah satu bagian tanaman. Stek ini ada 3 cara, ada stek batang, stek daun, dan stek akar. Yang pertama untuk stek batang adalah perbanyakan dengan cara mengambil atau memanfaatkan sebagian batang tanaman untuk dikembangbiakan sebagai tanaman baru. Contoh tanaman yang bisa menggunakan perbanyakan ini adalah yang pertama tanaman anthurium, rosemary, mawar, lavender, tanaman bunga trompet, atau juga bisa tanaman bunga mentega. Berikutnya yaitu stek daun. Contoh tanaman yang bisa menggunakan perbanyakan ini yaitu yang pertama ada tanaman puring, wijaya kusuma, begonia, aglonema, lidah buaya, maupun tanaman lidah mertua. Berikutnya yaitu stek akar. Contoh tanaman yang menggunakan perbanyakan ini ada tanaman anggrek, tanaman cemara, atau tanaman bonsai beringin. Berikutnya yaitu teknik perbanyakan ovulasi atau bisa juga disebut dengan teknik menempel.
Teknik ini adalah teknik perbanyakan dengan cara menggabungkan dua tanaman yang sejenis dengan menempelkan bagian tanaman satu ke bagian tanaman yang lainnya. Contoh tanaman yang menggunakan teknik perbanyakan ini ada 4 contohnya, misal ada tanaman adenium sp, ada tanaman mawar, tanaman bougainville, dan juga ada tanaman belimbing. Selanjutnya adalah teknik perbanyakan grafting atau menyambung atau mengenten, dan teknik perbanyakan ini adalah teknik perbanyakan tanaman yang dilakukan dengan cara menggabungkan antara batang atas dengan batang bawah dari dua tanaman yang sejenis. Tanaman yang bisa menggunakan teknik perbanyakan ini contohnya adalah tanaman mawar dan ada tanaman adenium. Selanjutnya ada teknik perbanyakan merunduk, yaitu teknik perbanyakan dengan cara merundukkan pada tumbuhan bercabang panjang ke dalam tanah. Jadi bagian cabang yang panjang itu dirundukkan dan ditimbun ke dalam tanah. Contoh tanaman yang bisa menggunakan teknik perbanyakan ini ada tanaman melati, alamanda, atau tanaman anggur. Dan yang terakhir untuk teknik perbanyakan vegetatif buatan, yaitu ada teknik perbanyakan kultur jaringan. Teknik perbanyakan ini dilakukan dengan cara memperbanyak jaringan mikro tanaman. Contohnya nih bisa menggunakan tanaman wortel atau anggrek bulan, itu bisa. Nah, ini merupakan bagian-bagian dari teknik perbanyakan vegetatif. Teknik perbanyakan berikutnya yang akan kita bahas yaitu teknik perbanyakan generatif, yaitu secara alami, yaitu melalui proses pembuahan. Nah, untuk teknik perbanyakan generatif ini dia memiliki beberapa kelebihan. Yang pertama yaitu tanaman yang dihasilkan memiliki perakaran yang lebih kuat, kemudian biaya juga relatif lebih murah, umur tanaman akan lebih lama, lebih tahan terhadap hama dan penyakit, dan yang terakhir dia juga lebih mudah dalam melakukan persilangan antar tanaman. Teknik perbanyakan ini dia juga memiliki beberapa kekurangan, yaitu yang pertama tanaman baru belum bisa ditentukan bagus dan berkualitas, jadi harus membutuhkan beberapa jeda waktu. Jangka waktu bunga dan berbuahnya dia relatif lama. Kualitas tanaman akan diketahui jika nanti tanaman tersebut sudah berbuah. Nah, tanaman baru yang dihasilkan juga belum tentu memiliki sifat yang sama dengan induknya. Yang terakhir yaitu varietas yang baru muncul juga belum tentu lebih baik dari varietas yang sebelumnya. Oke, baik, Ibu rasa cukup untuk penjelasan di video kali ini mengenai teknik perbanyakan pada budidaya tanaman hias. Semoga bermanfaat untuk kalian. Ibu akhiri cukup sampai di sini. Terima kasih dan mohon maaf apabila ada yang tidak berkenan di hati kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.